Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan tadi akan Ibu bahas dalam materi kali ini. Tetapi Ibu mau mengingatkan kepada kalian tentang materi yang minggu lalu, yaitu tentang dinamika kependudukan di Indonesia, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jumlah penduduk di Indonesia, kemudian persebaran penduduk di Indonesia, di mana persebarannya kurang merata dan banyak bertumpu di Pulau Jawa. Tentunya kalian juga sudah tahu bagaimana pemerintah dalam menanggulanginya. Kemudian juga komposisi penduduk berdasarkan usia dan juga berdasarkan jenis kelamin. Kali ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia. Kita sudah membahas tentang yang pertama adalah jumlah penduduk di Indonesia, 2 persebaran penduduk, 3 komposisi penduduk, baik berdasarkan usia dan juga berdasarkan jenis kelamin. Kemudian pada hari ini kita membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk serta keragaman etnik dan budaya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan hal-hal berikut. 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Persebaran penduduk tidak merata. Komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Berikutnya, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Yang terakhir adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Titik tekan dari tugas kalian yaitu pada materi keberagaman etnik dan budaya. Yang pertama adalah rumah adat. Indonesia kaya akan budaya dengan terdapatnya wujud keanekaragaman budaya bangsa kita yang tersebar di berbagai provinsi pada umumnya. Hal yang paling konkret adalah adanya rumah adat di setiap daerah provinsi di negara kita. Contoh rumah adat Indonesia kalian dapat melihat di slide berikut ini. Yang kedua adalah pakaian adat.
Pakaian adat tradisional di Indonesia begitu banyak dan beragam. Ini merupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang tak ternilai harganya, yang seharusnya kita jaga dan lestarikan. Karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, lantas siapa lagi? Berikut Ibu tampilkan contoh pakaian adat di Indonesia. Lewat. Yang terakhir yaitu tarian daerah. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkap perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah memiliki ciri khasnya tersendiri. Biasanya memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Berikut Ibu tampilkan juga contoh tarian daerah di Indonesia. Oke anak-anak, itu tadi sudah kalian lihat semua tampilan mengenai rumah adat di Indonesia, kemudian pakaian adat dan juga tarian dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ini akan keberagaman tersebut. Tetapi kita tetap selalu ingat bahwa kita adalah satu negara yaitu Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap kita satu yaitu Indonesia. Dengan melihat tayangan tadi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Seperti biasa, kalian buka di e-learning, yaitu DCBT. Bisa dipahami anak-anak? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.